رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Ikhwani yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puasa tapi tidak sholat. Nah, ini aneh. Sebelum kita menjawab bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat, coba kita kembali kepada ayat yang sering kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Kalau kita fahami akhir kalimat dari ayat tersebut, la'allakum tattaqun, orang diwajibkan berpuasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, buah daripada kita melaksanakan puasa ini adalah bentuk dari takwa Allah, rasa takut kepada Allah. Isi daripada takwa ini adalah melaksanakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, ya mari kita doakan saudara-saudara kita yang mereka berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat, semoga diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu masih untung, masih mendingan mau berpuasa walaupun dia tidak sholat. Nah, kalau dua-duanya dia tidak puasa, tidak sholat lagi, nah ini kan tambah parah. Kita doakan supaya mereka diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita pindah kepada hukum ya. Bagaimana hukum puasa seseorang yang tidak melaksanakan sholat? Puasa tapi tidak sholat. Dalam fikih itu tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat ada dua macam. Yang pertama, orang tidak sholat, meninggalkan sholat karena juhudan. Juhudan itu adalah mu'taqidan annaha ghairu wajib. Jadi dalam hatinya ini meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Nah, orang yang tidak sholat karena meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka huwa kal murtadi, orang tersebut sebagaimana hukumnya seperti orang murtad. Orang yang murtad berarti dia keluar dari Islam. Nah, ketika dia puasa ya, kemudian dia murtad, maka otomatis puasa tersebut menjadi batal. Karena sesuatu yang dapat membatalkan puasa yang pertama adalah murtad. Nah, di situ maka kewajibannya orang tersebut bertobat kepada Allah dengan membaca 2 kalimat syahadat, kemudian dia mengqadha puasanya setelahnya hari raya. Kemudian yang kedua, orang meninggalkan sholat karena kaslan. Meninggalkan sholat, tidak mau sholat karena dia malas. Nah, orang yang meninggalkan sholat karena malas, ini hukumnya tidak sampai murtad, tapi termasuk dosa yang besar. Oleh karena itu, kalau ditinjau dari hukum puasanya, maka puasanya orang tersebut yang kedua tadi ini tidak batal puasanya, tapi dia disuruh cepat-cepat bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesal atas perbuatannya
dan tidak mengulangi lagi, dia mengqadha salatnya. Kemudian setelah itu dia berbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat, menjalankan puasa dan kewajiban-kewajiban yang lain dengan hati yang lapang, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang ibadillah sholihin. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.